Duri cahaya yang diubah oleh timbangan menyerang 10.000 pelindung dewa, tetapi apinya meledak. Qin Yichen merasa hanya diledakkan oleh batu besar, dan darahnya melonjak. Namun, Qin Yichen menggertakkan giginya, memanfaatkan sisik lawan dari tubuh. Saat itulah pertahanan menjadi yang terlemah. Di mana harus melarikan diri? Dengan ledakan, saya melihat sisik berubah menjadi bentuk naga, dan ukuran tubuh menyusut, dan titik lemahnya lebih sedikit. Namun, pedang Qin Yichen tajam dan menusuk perut cahaya dan bayangan. Cahaya bersinar 4 kali, tetapi awan ungu di bawah panggung berteriak kaget, tua dan tua. Saya melihat Qin Yichen di belakangnya. Skala langit seperti angin kencang dan hujan deras. Itu adalah lautan pedang yang jatuh, dan itu adalah timbangannya. Mereka ingin mengambil kesempatan untuk merusak yang pertama. Qin Yichen tidak perlu melihat ke belakang, tetapi merasakan suara pecah yang tak terhitung jumlahnya dari belakang. Tetapi dia tidak mundur sedikit pun, memadatkan semua kekuatannya menjadi serangan. Membasmi senjata naga. Di telapak tangan Anda, bayangan senjata seperti naga. Meskipun cahaya dan bayangan dilipat menjadi satu, saya ingin menghentikan tembakan ofensif yang sengit ini. Tetapi itu sangat dekat, ditambah Qin Yichen melepaskan pertahanan, dan kekuatan abadi pecah. Bahkan jika itu adalah Golden Immortal, itu adalah sulit mempertahankannya. Saya melihat bahwa bayangan senjata dengan keras menembus posisi cahaya dan bayangan, dan kekuatan tembus dari senjata perang darah naga meledakkan jantung lawan ke dalam lubang. Untuk makhluk nyata, hati sudah hancur dan hati tertusuk. Bagaimanapun juga, cahaya dan bayangan ini berbeda dengan makhluk hidup. Meskipun senjata ini menyebabkannya rusak parah, itu belum hilang. Cakarnya keras, tetapi mereka juga telah meninggalkan pertahanan mereka dan akan membunuh Qin Yichen. Karena sisik yang tersapu dari langit telah diblokir oleh harimau dan macan tutul yang diubah oleh surga perburuan, tubuh besar itu menopang perisai untuk Qin Yichen. Tetapi harimau dan macan tutul ditutupi dengan 1000 luka dan 100 lubang, dan cahaya meletus. Sudut mulut Si Yun berkedut. Jika ini ditusuk oleh timbangan langit, akhirnya akan terbayangkan. Pada saat ini, satu orang, satu cahaya dan satu bayangan, menyingkir. Qin Yichen mengepalkan senjata perang darah naga. Pihak lain tidak lagi melawan. Biarkan senjata itu menembus tubuh. Mengaum. Namun, dua cakar lawan lainnya juga mengenai Qin Yichen. Pada jarak sedekat itu, pihak lain tidak dapat melarikan diri dari senjata pola naga yang telah punah. Dan Qin Yichen juga sangat sulit untuk dihindari. Saya melihat hati Qin Yichen horizontal, dan gigi macan tutulnya juga horizontal. Dia melambaikan pedangnya untuk melawan, dan pada saat yang sama, pikirannya berubah, dan dia tenggelam dalam roda tulang platform cahaya yang retak. Bangun! Dengan ledakan keras, sebuah cincin meledak menjadi cahaya. Cakar menyerang wajah, bahkan jika gigi macan tutul menahannya, tetapi kekuatan yang kuat masih menyebabkan Qin Yichen terbang mundur, dan dia berada di udara, menenggelamkan pikirannya. Dan roda tulang yang retak ditutupi oleh kepala bayangan cahaya. Mengaum. Cahaya dan bayangannya suram, dan sisik-sisik yang berserakan di tanah berkumpul bersama seperti cahaya pedang. Tapi bagaimana mungkin Qin Yichen membiarkan pihak lain berhasil? Anda tahu, satu-satunya saat saya dapat merusak pihak lain secara serius adalah karena yang terakhir di luar skala, dan Qin Yichen harus berjuang keras untuk menangkap titik lemahnya. Begitu timbangan kembali, kekuatan pertahanan yang mengerikan. Jika Anda ingin menyebabkan cedera seperti sebelumnya, itu akan sesulit kenaikan surgawi. Segera, Qin Yichen mengertakkan giginya tiba-tiba, dan di tengah udara, gigi macan tutul itu terbang lagi, dan pedangnya tersebar 4 kali, berubah menjadi macan tutul. Saya melihat jalur harimau dan macan tutul, membunuh mereka bersama dengan sisik pedang seperti cahaya pedang, dan sisik itu berubah menjadi naga banjir kecil, masing-masing sangat luar biasa. Jagoan. Sisik dan harimau dan macan tutul saling bertarung, masing-masing dengan kemenangan dan kekalahan. Dan mereka yang menghancurkan harimau dan macan tutul. Jalan tergesa-gesa bersatu kembali. Tetapi pada saat ini Qin Yichen, sudut mulutnya mencibir. Itu di sini. Merobek roda tulang, mencekik. Ya. Semua ini panjang. Tetapi kenyataannya, itu hanya antara cahaya dan batu api. Dan roda tulang yang terbelah memanfaatkan celah ini, menyusut, dan menjebak leher lawan. Hai. Tiba-tiba, Rifting Bonewell berputar dengan cepat, dan lampu di leher lawan padam. Namun, cahaya dan bayangan itu layak untuk keabadian emas. Bahkan pada saat ini, mereka tidak akan dikalahkan. Mengaum. Cahaya dan bayangan marah, dan roda tulang hari terbelah yang diputar cepat diblokir oleh telapak kedua tangan, dan sisik telapak tangan sedikit putus. Tetapi mereka juga menahan benda pemisah yang mematikan ini. Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak ketika dia melihat situasinya. Kekuatan emas Dewa Emas benar-benar kuat, tetapi begitu roda tulang Rifting menancapkannya,
di mana ia akan dengan mudah melepaskan diri. Namun, tidak terduga saya melihat tangan Guangying tersangkut di lehernya, dan tiba-tiba terangkat ke udara, berubah menjadi naga banjir yang kekar. Ekor naga itu seperti pilar raksasa, menghantam Qin Yichen. Boom gelombang booming gelombang, setiap kali ekornya jatuh, itu mengguncang aula besar, dan ekornya berubah menjadi cambuk panjang dari waktu ke waktu, dan melemparkannya ke Qin Yichen dengan ganas. Qin Yichen mencibir lagi dan lagi, membiarkan cambuk panjang berputar di belakang ekornya, dan kemudian pada saat berikutnya, ekornya menyapu, tetapi itu hanya mematahkan bayangan ilusi. Dan siluet ramping itu telah muncul di udara. Sudah berakhir sekarang, ekormu sangat kuat, tapi sayangnya tidak akan mengenai siapapun, itu sia-sia. Ekor yang tersapu ini cukup untuk dianggap sebagai serangan kekuatan penuh dari Immortal Emas. Tetapi cahaya dan bayangan adalah penemuan yang hampir putus asa. Tetapi ini adalah anak dari Golden Immortal 8 Heavenly Layer, yang dapat melarikan diri. Bahkan jika bukan karena keinginan bertarung dan kebijaksanaan spiritual yang tersisa di sini, saya khawatir cahaya dan bayangan ini tidak berani dibayangkan. Orang muda di bawah 8 lapisan surgawi bahkan bisa membangunkannya. Bahkan, dia akan jatuh ke tangan pemuda ini. Cahaya dan bayangan penuh dengan keengganan. Tetapi rasa dingin di mata Qin Yichen tidak dianggap enteng oleh dominasinya. Saya katakan, ini sudah berakhir. Bas. Saya melihat roda tulang kerangka menyusut lagi dan berubah menjadi gelang. Tetapi untuk cahaya dan bayangan yang menempel di leher, itu seperti guillotine. Di tempat yang berbeda, jarak persembunyian Qin Yichen semakin kecil dan semakin kecil saat tubuh mengerikan berubah di bawah kepala cahaya dan bayangan bergetar dengan liar. Tapi kepala cahaya dan bayangan itu berubah menjadi busur, membuka mulutnya yang berdarah, mencoba menelan Qin Yichen. Bukan karena cahaya dan bayangan ini diarahkan ke Qin Yichen, tetapi ketika Yaman meninggalkan ujian, mereka dijiwai dengan keyakinan untuk bertarung hingga jejak energi terakhir, tidak hanya tengkorak, tetapi juga cakar depan keduanya. Telapak tangan, tetapi juga penutup. Telapak tangan yang bagus, tembak ke Qin Yichen. Ziyun sangat marah, aku bahkan memukul kepalaku, tidak bisakah aku kalah? Tanda seru. Tahukah Anda, betapa mengerikannya kedua cakar ini? Hampir setara dengan kekuatan lengan penghancur diri Golden Immortal. Dua cakar menyingkirkan kepala mereka dan menjadi yang pertama. Qin Yichen mendesak Shoguang lagi. Tetapi ketika mereka melihat suara keras datang dari arah mereka berdiri sebelumnya, cakar itu benar-benar terperangkap di platform cahaya. Qin Yichen menarik napas dingin. Pukulan barusan tidak kalah kuat dari benda suci. Tidak ada waktu untuk terkejut. Cakar keras kedua menghantam udara. Qin Yichen terus melemparkan sihir cahaya. Dan kekosongan-kekosongan yang terus-menerus ini, hilangnya kekuatan abadi cukup sengit. Namun, Qin Yichen baru saja muncul di langit lain. Tetapi mata yang menatap menyusut. Dan ketika saya melihat celahnya, itu menyerang. Kepala cahaya dan bayangan naga banjir tiba-tiba menyatukan yang binasa dengan keras. Dan alasan Qin Yichen dapat diharapkan mengguncang cahaya dan sihir. Karena sebagian besar aula besar tersapu oleh mayat yang mengerikan itu dan tidak dapat didekati sama sekali.